sahabat Perisai, selamat datang di podcast Perisai Husada. Salam kenal, saya Reskina Winialda. Teman-teman bisa panggil saya Rere. Saya saat ini adalah seorang asisten psikolog yang sedang studi praktik di klinik Perisai Husada. Ini mungkin jadi perjumpaan pertama kita ya gitu, tapi tentunya perjumpaan yang akan jadi banyak juga hal baiknya. Sebelum podcastnya mulai, mungkin saya mau tanya beberapa hal gitu ke teman-teman atau sobat Perisai semua. Sekarang kan akhir tahun gitu ya, adakah misalnya satu nama atau satu kejadian yang bikin kalian pingin sebetulnya menutup atau mengubur momen atau kejadian itu, tapi kok rasanya kayak susah gitu ya? Nah, untuk menjawabnya hari ini saya akan memberikan informasi terkait dengan suatu tema yang tentunya relate juga dengan kondisi akhir tahun. Dan tentunya didampingi juga dengan seorang profesional, biasanya kita sebut psikolog klinis, yaitu ada Mbak Nindya Utami. Halo Mbak. Halo Rere. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana Rere dan sahabat Perisai Husada, kabarnya baik? Alhamdulillah, semoga selalu baik ya Mbak. Oke, sahabat Perisai, di sini saya sudah ditemani oleh Mbak Nindya Utami, MC psikolog. Beliau adalah seorang lulusan dari Universitas Pajajaran dan saat ini beliau adalah seorang psikolog yang ada di klinik Perisai Husada dan juga sebagai dosen luar biasa di Universitas Islam Bandung dan juga mengisi biro-biro juga ya Mbak yang ada di Kota Bandung ya. Betul. Oke, nah untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan kondisi yang relate gitu Mbak, di kondisi di akhir tahun ini gitu, bahwa biasanya akhir tahun itu kan berkaitan dengan quality time dengan keluarga ya Mbak ya gitu, terus juga atau mengagendakan acara akhir tahun gitu ya, tahun baruan, kemudian juga ada mungkin beberapa yang memilih untuk mengecek gitu ya, list mana yang sudah terlaksana dan mana yang masih belum gitu untuk membuat resolusi baru di 2026 gitu. Tapi ada juga yang memilih untuk tetap scroll gitu Mbak gitu, melihat lagi apa sih yang terjadi di tahun 2025 ini dan sepertinya juga memunculkan emosi-emosi yang kayaknya kurang nyaman gitu Mbak. Itu kira-kira gimana ya Mbak menurut psikologi? Iya betul. Nah jadi kadang di akhir tahun itu memang kadang terasa mixed feeling ya, Re, karena otak kita tuh secara otomatis nge-review apa yang terjadi selama setahun gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mengingat lagi apa sih hal-hal yang sudah terjadi gitu ya. Jadi bisa jadi muatannya pun ada emosi positif maupun negatif gitu ya. Bisa jadi ada rasa bahagia, sedih, kemudian sakit, marah, haru dan sebagainya. Nah hal ini karena ya kita ingat lagi momen-momen yang belum sepenuhnya selesai dan mungkin berdampak pada kesejahteraan psikologis kita. Misalnya konflik dengan orang terdekat gitu ya, atau misalnya kita kehilangan orang yang kita sayang, atau mungkin ada harapan yang mungkin belum tercapai gitu ya. Atau bahkan bisa jadi karena ada rasa hampa terhadap diri sendiri. Nah ini semua akhirnya mempengaruhi kesejahteraan psikologis kita. Oke, jadi sebetulnya di akhir tahun ini memang secara normal berarti ya Mbak ya gitu. Betul. Kita otaknya tuh mereview lagi gitu sahabat Perisai, bahwa misalnya ada pengalaman kegagalan atau pengalaman menyakitkan atau mungkin ada juga hal-hal yang memang muatannya emosinya lebih ke emosi positif gitu. Nah mungkin kita akan membahas tentang sesuatu yang relate dengan kondisi tersebut gitu. Jadi kita ada tema hari ini adalah New Year, New Heart with Forgiveness gitu. Jadi kita akan membahas memaafkan gitu, atau mungkin dalam istilah psikologinya adalah forgiveness itu sendiri gitu, untuk menjamin kita bisa menyambut tahun 2026 dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik lagi. Oke, sahabat Perisai, jadi sebetulnya memang secara alamiahnya wajar ya Mbak ya kita mereview lagi momen-momen yang tidak menyenangkan itu ya gitu. Yeah. Nah berarti kuncinya adalah kita harus mencoba untuk memproses luka-luka itu ya Mbak ya gitu. Nah mungkin ini yang jadi masih bingung juga gitu. Sebagian orang masih bingung sebetulnya forgiveness atau memaafkan itu sebenarnya kayak gimana sih dalam psikologi? Oke, nah ini yang mungkin perlu dipahami ya Re, bahwa banyak orang itu mengira memaafkan itu artinya kita melupakan. Padahal sebetulnya dalam psikologi memaafkan itu bukan riset ingatan, tapi riset beban emosi. Jadi ada salah satu tokoh psikologi atau tokoh forgiveness namanya Enrich, bahwa forgiveness itu atau memaafkan itu adalah proses melepaskan beban emosi, marah, dendam tanpa harus menghapus ingatan ataupun membenarkan kejadiannya. Oke, jadi sebenarnya dalam ingatannya tetap ada ya Mbak ya? Betul, dalam ingatannya tetap ada, tapi emosinya tidak lagi mengendalikan hidup kita. Jadi kita yang punya kendali penuh atas reaksi dan sikap kita, bukan luka masa lalu kita.
Oke, nah berarti kan sebetulnya yang perlu diproses juga beban emosionalnya gitu ya, itu jadi penting juga ya Mbak ya gitu. Karena kita juga kadang gitu ya Sobat Perisai, mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang merasa berpikir bahwa kayaknya nggak adil gitu ya, mereka atau orang lain tega melakukan suatu kejahatan atau hal yang buat kita menyakiti, tapi kita membalasnya hanya dengan memaafkan gitu, kayaknya nggak adil aja gitu Mbak. Kalau itu gimana? Oke, baik. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan itu, sebetulnya muatan emosinya masih dominan ya, Ria. Karena artinya secara emosional bebannya masih kita bawa terus. Nah, memaafkan ini penting karena dampaknya itu akan langsung ke kualitas hidup ataupun juga ke kesejahteraan individu itu tersebut. Nah, memaafkan itu bukan berarti kita jadi membenarkan perilaku orang lain yang sudah menyakiti kita ya, tapi lebih kepada proses melepaskan beban emosi yang mungkin lebih negatif yang sudah kita bawa sehari-hari. Nah, dari riset-riset psikologi pun sebetulnya secara konsisten itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk memaafkan itu besar kaitannya dengan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi pada individu tersebut. Wah, berarti sesuai ya, tadi saya menyampaikan bahwa kita ingin menyiapkan diri untuk menyambut 2026 dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik, dan ternyata ketika kita tidak memproses beban emosional atau luka-luka yang belum selesai di tahun ini, itu berdampak juga ke kesejahteraan psikologis kita yang mungkin bisa dikatakan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, tadi Mbak Nindya sudah menyampaikan bahwa memang berdampak ke kesejahteraan psikologis kita gitu ya. Tapi meskipun kita udah tahu itu dampaknya buruk, kadang masih terasa berat gitu Mbak untuk bisa memaafkan, baik itu kejadian ataupun momen atau mungkin memaafkan diri sendiri gitu. Nah, kira-kira Mbak, dampak jangka pendek dan jangka panjang kalau kita memilih untuk menunda memaafkan itu gimana ya? Oke, nah sebetulnya wajar kalau misalnya banyak orang merasa memaafkan itu berat gitu ya, karena menyimpan luka itu sering terasa seperti cara bertahan hidup. Seolah-olah dengan kita tidak memaafkan, kita sedang melindungi diri agar tidak disakiti lagi gitu ya. Tapi yang sering kita tidak sadari bahwa luka yang tidak diproses itu pelan-pelan itu akan dibayar oleh tubuh dan emosi kita sendiri. Nah, sebetulnya dampak psikologisnya sebetulnya itu ada 4 gitu ya. Kita bisa lihat dari yang paling sering muncul itu adalah ruminasi di pikiran. Jadi pikirannya terus-menerus muter gitu ya. Kejadiannya sudah terjadi mungkin lama gitu, berpuluh-puluh tahun lalu misalnya gitu ya. Tapi emosinya kok kerasanya kayak fresh gitu ya. Nah, kadang misalnya lagi nyetir tiba-tiba ingat, atau bahkan mungkin kita lagi mau tidur tiba-tiba keingat. Atau mungkin lagi sendirian tuh biasanya muncul gitu ya. Nah, dan itu biasanya sangat menguras energi gitu ya. Kemudian dampak berikutnya itu adalah dalam hal emosi. Misalnya banyak orang bilang kalau dia kadang-kadang ngomong gini, aku nggak marah kok, tapi jadi gampang tersinggung gitu ya, gampang defensif, atau tiba-tiba meledak untuk hal-hal kecil gitu ya. Nah, itu biasanya bukan karena orangnya sensitif, tapi bisa jadi karena ada emosi lama yang mungkin belum selesai gitu. Oke, jadi kalaupun misalnya seorang merasa mudah tersinggung, belum tentu ya Sobat Perisai bahwa aku tuh adalah labelingnya orang yang sensitif gitu ya Mbak. Jadi bisa jadi karena ada luka yang belum diproses nih sama kita atau yang belum selesai. Nah, dampak lain ada nggak Mbak? Atau hanya 2 itu aja? Nah, seperti yang aku jelaskan ada 4 gitu ya, bahwa tadi ada ruminasi dan emosi. Nah, yang ketiga itu pasti dia berkaitan dengan fisik atau tubuh gitu ya. Jadi tubuhnya itu akan menyimpan memori-memori negatif gitu ya. Nah, ada yang setiap ingat hal-hal tertentu gitu ya, misalnya langsung sesak nafas, jantung berdebar, atau pundaknya tegang. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu biasanya? Pernah sih Mbak, gitu kayaknya beberapa waktu lah ya gitu. Padahal waktu itu mungkin kejadiannya atau mungkin bahaya nyatanya nggak ada gitu ya, Rea. Nah, itu berarti tandanya tubuh kita menyimpan memori emosional gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dampaknya dalam hal relasi. Bisa jadi kita jadi sulit percaya gitu ya, jadi akhirnya menjaga jarak atau menjadi people pleaser gitu ya, supaya tidak ditinggalkan lagi, itu bisa jadi gitu ya. Padahal mungkin semua itu bukan karakter kita gitu ya, tapi mungkin bisa jadi itu adalah respon dari luka yang mungkin belum dibereskan. Nah, jadi sebenarnya yang bikin lelah itu bukan lukanya, tapi usaha kita yang terus-menerus untuk menahan ataupun menghindari luka itu. Gitu. Oke, jadi semacam survival mode gitu ya Mbak ya gitu. Tadi Mbak Nindya sudah menyebutkan ternyata kita bisa tahu nih kita udah memaafkan atau belum satu kejadian atau satu individu atau bahkan memaafkan diri sendiri itu dengan 4 tadi. Yang pertama adalah pikiran ya Mbak ya gitu. Mungkin
biasa disebut overthinking ya Mbak gitu kalau sekarang gitu. Yang kedua adalah emosi, kalau kita merasa menjadi mudah terbangun secara emosional, jadi sensitif seperti itu. Yang ketiga adalah terkait dengan respon tubuh gitu ya. Ternyata memang tubuh juga memberikan respon ketika kita mengalami atau masih menyimpan hal-hal yang tidak mengenakan untuk diri kita. Dan yang keempat tadi adalah berdampak ke hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita bisa mengenali dari 4 itu ya Mbak ya? Betul, kurang lebih begitu ya Re. Nah oke, berarti pertanyaan selanjutnya nih Mbak, gimana caranya kita mulai memaafkan gitu? Mulai dari mana dulu sih? Oke, nah ini penting banget ya, Re. Jadi memaafkan itu bukan semacam tombol on off gitu ya, yang sifatnya kaku, tapi semacam perjalanan yang prosesnya bertahap gitu ya. Jadi salah satu tokoh namanya Enric juga mengatakan bahwa ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah kita mengenal dan mengakui luka itu. Misalnya adalah kita berhenti sejenak dan lalu mengakui. Misalnya aku sedang sakit hati, apa yang dia lakukan itu menyakitiku. Jadi rasa sakit itu kita validasi gitu bahwa ini memang valid sakitnya. Kemudian yang kedua adalah kita berhenti memaksakan diri dengan mencoba melepaskan. Setelah emosi awalnya udah mungkin lebih mereda, kita masuk ke tahap keputusan. Kita bisa tanya sama diri kita sendiri, apakah aku ingin terus membawa beban ini, atau misalnya apakah kemarahan ini membuat hidupku lebih baik atau justru menghambatku. Nah, dan ini bukan keputusan untuk berbaikan ya dengan pelaku, tapi komitmen pada diri kita sendiri untuk tidak lagi dikendalikan oleh emosi negatif itu. Oke, jadi keputusannya untuk diri sendiri ya Mbak gitu, bukan untuk keputusan berbaikan dengan orang lain gitu. Betul. Nah, baru setelah itu kita masuk ke tahap mengelola emosi, caranya dengan menuliskan, misalnya dengan journaling gitu ya. Selain dengan journaling, kita bisa olahraga, cerita ke teman, atau bahkan kalau misalnya nggak bisa cerita ke teman, kita bisa ke profesional. Yang intinya bisa membuat emosi itu jadi tersalurkan dengan positif. Nah, selain itu kita juga mencoba melihat perspektif baru atau bahwa hal yang menyakitkan itu bisa jadi terjadi karena faktor lain gitu ya. Selain dari yang selalu kita pikirkan selama ini mungkin subjektif gitu ya, kita mencoba untuk memandang lebih objektif. Misalnya dia menyakitiku karena mungkin dia juga punya luka sendiri gitu ya. Jadi dengan kita melihat dia sebagai seseorang yang juga terluka dan bukan penjahat, maka muatan emosi negatif itu akan jadi berkurang. Oke, nah jadi sebetulnya tadi ya fase yang mengelola emosi ini kayaknya memang yang sangat berat ya gitu ya Mbak, yang biasanya dirasakan gitu. Betul sekali, dan di sini kita jadi belajar untuk komit ya sama keputusan yang udah kita pilih di tahap sebelumnya, dan tentunya butuh latihan untuk menjadikan itu habit. Oke, jadi memang butuh waktu ya Sobat Perisai gitu. Jadi nggak usah nge-push berlebihan bahwa aku harus memaafkan, aku harus membuat keputusan untuk diri aku supaya lebih nyaman, tapi juga mau untuk bersabar berproses dengan diri sendiri gitu. Bahwa memaafkan ini memang butuh waktu dan juga butuh komitmen tentunya gitu ketika menghadapi hal-hal mungkin yang bisa nge-trigger gitu ya Mbak. Betul. Ya. Kita jadi juga bisa lebih adjust atau bisa lebih beradaptasi dengan hal tersebut. Jadi fasenya itu yang pertama ada akui, kemudian yang kedua adalah mencoba untuk memutuskan bahwa itu adalah untuk diri kita sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah mencoba untuk mengelola emosinya. Itu bisa untuk sendiri, tadi contohnya ada journaling atau misalnya ada mindfulness dan lain sebagainya, tapi atau butuh juga bantuan profesional juga boleh ya Mbak ya. Nah, betul sekali Re. Jadi tahap terakhir itu sebetulnya adalah menemukan makna gitu ya. Jadi ini adalah tahap di mana kita mengambil kembali kekuatan kita. Jadi kita akan bertanya kepada diri kita, apa pelajaran yang bisa mungkin kita ambil dari pengalaman yang menyakitkan ini gitu. Oke, jadi kita kalau sudah memaafkan tuh sampai di tahap yang udah bisa memaknai kejadiannya mungkin ya Mbak gitu ya. Betul. Nah, tapi juga kadang nih Mbak, kita tuh merasa kayak udah memaafkan, tapi kok rasanya masih gampang tergugah secara emosional gitu. Jadi kayak kalau masih suka keinget, masih suka ada rasa marah, tapi kayak aku nggak apa-apa kok, aku udah maafin kondisi itu atau kejadian itu. Nah, apakah kondisi itu udah butuh profesional? Nah, begini Re, jadi ini yang penting mungkin ya, jadi karena ke psikolog itu bukan berarti kita gagal untuk memaafkan gitu ya, justru seringkali karena kita sudah terlalu lama mungkin kuat sendirian gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa tanda yang bisa jadi alarm gitu ya, misalnya lukanya sudah bertahun-tahun tapi setiap diingat emosinya masih sangat intens, atau mulai mengganggu tidur, pekerjaan, dan bahkan mungkin hubungan dengan orang lain gitu. Nah, kemudian tanda lainnya adalah tubuhnya atau fisiknya bereaksi cukup ekstrim gitu ya. Jadi setiap ingat kejadian atau orang tertentu muncul gejala seperti sesak nafas, jantung berdebar, terus gemeteran atau ingin menghindar berlebihan gitu ya. Jadi itu bukan drama, tapi sistem sarafnya yang mungkin kelelahan gitu ya. Atau mungkin dari sisi dorongan untuk kayak
pengen balas dendam gitu ya. Betul. Jadi ataupun mungkin pikiran menyakiti diri sendiri gitu ya, atau perasaan hampa yang berkepanjangan gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di titik itu bukan soal lagi ikhlas atau tidak ikhlas, tapi itu tandanya bahwa mungkin lukanya perlu ruang aman untuk diproses. Nah, datang ke psikolog itu bukan untuk dipaksa memaafkan ya, Re, tapi untuk dibantu memahami luka ini terbentuknya dari mana sih, kenapa masih tertinggal, dan bagaimana cara melepaskannya dengan aman. Oke, jadi mungkin alarmnya tuh adalah ketika si emosinya udah menguras energi ya Mbak ya gitu, dan juga mengganggu keberfungsian kehidupan kita secara normal gitu ya Mbak ya. Betul banget. Nah, ini bukan lagi soal kurang ikhlas ataupun kurang berusaha, itu bisa jadi tanda bahwa lukanya dalam gitu ya, kompleks, dan mungkin butuh alat dan ruang yang aman untuk diproses. Jadi seperti luka fisik yang dalam butuh jahitan gitu ya, dan perawatan dokter, maka luka batin pun juga perlu pendampingan psikolog. Oke, nah mungkin Mbak ada beberapa dari sahabat perisai di sini yang belum pernah ke psikolog gitu ya. Jadi mungkin akan pertama kali mencoba ke psikolog itu apa sih yang sebetulnya akan terjadi ketika sesi pertama dengan psikolog? Ya, jadi psikolog itu sebetulnya seperti pengurai benang kusut yang ada di kepala kita ya. Jadi bukan sebagai pemberi solusi ataupun menyelesaikan masalah secara instan, tapi mencoba membantu memetakan masalah, memahami munculnya luka, lalu kemudian belajar teknik-teknik untuk mengatasinya dan melakukan proses memaafkan kalau memang kaitannya dengan tema hari ini gitu. Oke, nah betul, karena mungkin ada beberapa juga yang masih kayak ragu gitu Mbak untuk ke psikolog, karena stigma bahwa gangguan jiwa itu berarti adalah sesuatu yang sangat aneh gitu. Jadi masih jadi ada perasaan takut kalau aku ke psikolog itu nanti aku gangguan jiwa atau apa gitu. Jadi masih ada ketakutan dan stigma itu ya. Iya betul, memang masih banyak ya stigma-stigma tersebut gitu ya. Nah, justru dengan datang ke psikolog itu mungkin jadi keputusan yang sangat baik untuk diambil, terutama jika kita ingin benar-benar menyambut tahun baru dengan hati yang baru. Oke, nah gitu Sobat Perisai gitu, bahwa ketika misalnya kita merasa ada luka-luka yang membuat kita tidak bisa berfungsi dengan baik secara kehidupan sehari-hari gitu, itu mungkin juga bisa jadi salah satu alarm bahwa teman-teman atau Sobat Perisai untuk coba untuk psikolog, konsultasi ke psikolog gitu, bahwa hal tersebut juga bukan menunjukkan kelemahan, tapi justru membantu kita untuk memperbaiki apa sih yang kiranya belum selesai gitu ya Mbak ya. Betul. Oke Mbak Nindya, jadi dari obrolan kita hari ini mungkin saya mau menyimpulkan dua hal yang mungkin perlu diingat oleh sahabat perisai gitu ya. Yang pertama bahwa perasaan tidak nyaman yang mungkin biasanya dirasakan di akhir tahun itu normal ya Mbak gitu. Itu adalah mekanisme tubuh di mana kita menjadi mereview kembali, mengingat hal-hal yang bisa jadi belum selesai, dan tandanya itu membuat kita semakin menyadari bahwa itu harus segera diselesaikan untuk menyambut tahun yang baru. Dan yang kedua adalah bahwa memaafkan itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, dan bukan berarti kita berdamai dengan orang tersebut, tapi berdamai dengan diri sendiri untuk kesejahteraan psikologis kita ya Mbak ya. Betul. Nah, kalau mungkin aku bisa titip satu pesan untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan hari ini, bahwa forgiveness atau memaafkan itu adalah undangan untuk berhenti menghukum diri kita sendiri dengan membawa luka sendirian, undangan untuk pelan-pelan meletakkan beban yang sebenarnya sudah terlalu lama mungkin kalian pikul gitu ya. Kalau hari ini kamu belum bisa memaafkan, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kamu jujur pada diri sendiri, mengakui bahwa ada rasa sakit, masih ada marah, masih ada kecewa. Karena memaafkan itu bukan tentang melupakan apa yang terjadi, tapi tentang memilih agar pengalaman itu tidak lagi mengendalikan hidupmu ke depan. Dan kalau tahun baru nanti bisa dimulai dengan satu hadiah, semoga itu adalah hati yang sedikit lebih ringan, sedikit lebih lembut pada diri sendiri. Oke, terima kasih banyak Mbak Nindya atas informasi dan sharingnya. Semoga juga bermanfaat untuk kami, saya dan juga teman-teman semua juga. Terima kasih banyak juga Mbak Nindya sudah hadir hari ini gitu untuk ngobrol dengan saya dan juga dengan sahabat perisai hari ini gitu. Oke, sahabat perisai, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast hari ini. Dan tenang saja, kalian semua tidak sendirian. Jika kalian merasa butuh bantuan profesional, jangan ragu, karena itu adalah tandanya kalian juga memiliki kekuatan untuk menghadapinya, dan kalian bisa menghubungi admin klinik Perisai Husada untuk mendapatkan bantuan profesional dari psikolog klinis, dan kita akan sama-sama menyambut tahun 2026 dengan kondisi yang lebih baik dan lebih nyaman lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tahun baru. Dadah.